Kamu tahu apa itu program? Apa? Apa itu program? Ulangi. Nanti kamu program itu ya apa? melakukan sesuatu. Program itu melakukan sesuatu. Sesuatunya apa? Kegiatan. Suatu kegiatan. Nah, tanya kepada kamu, kira-kira kita melakukan kegiatan apa ya? Ya, Pak. Silakan. Gimana kalau kita baca buku? Baca buku, bagus tuh. Baca buku. Ada yang lain lagi? Ya, kita Membuat karya bu seperti cerpen, puisi. Ya, membuat karya berarti kita menghasilkan sesuatu seperti buat cerpen, puisi, atau buat pantun. Ada yang lain lagi yang ingin punya ide mengenai program kita ya, Azza? Kalau menurut saya itu membaca buku lalu menceritakannya pada teman-teman. Bagus. Jadi kata Azam, jadi kita membaca buku, Bu. Membaca buku, setelah buku itu kita baca, kita ceritakan kepada teman kita. Berarti kita berbagi informasi. Nah, berarti gimana nih dengan saran teman-temannya? Apakah kita setuju? Setuju. Berarti nanti kita buat suatu program, ya adalah membaca buku. Nah, bukunya gimana? Ya, Viola silakan. Bukunya bebas boleh apa saja. Ya, bukunya nanti kita bebas. Jadi ibu tidak mewajibkan kamu harus buku ini. Jadi kamu memilih sesuai buku yang kamu inginkan. Seperti itu. Nah, berarti kita sepakati bersama. Berarti kegiatan kita adalah membaca buku, lalu menceritakannya kepada teman. Sekarang kapan nih waktunya akan kita laksanakan? Ya, Viola, itu Yuri. Harinya Sabtu ya bu. Hari Sabtu. Yang lain Sabtu habis pramuka kata Yuri. Yang lain gimana? Fikri. Saya hari Senin habis upacara. Hari Senin habis upacara. Yang lain gimana? Gimana? Suaranya gimana? Dia keras apa? Suaranya apa? Nah, berarti kita sudah dapat nama. Jadi kegiatannya itu membaca buku. Nah, sekarang kita tetapkan apa nama kegiatannya. Senin, hari Senin, supaya ada nama kegiatannya. Senin melakukan membaca buku. Baca buku itu biasanya berkaitan dengan literasi. Nah, ada yang punya ide namanya apa? Nah, bagaimana kalau ibu tawarkan namanya Sesarli? Ada yang tahu Sesarli apa kepanjangannya? Senin. Ya, Senin. Senin sadar literasi. Bagus. Senin. Sanya sadar. Linya literasi. David, jadi kegiatan kita namanya Sesarli. Dan waktu pelaksanaannya hari Senin setelah. Baik, jadi kita sepakat
yang sudah kita rencanakan kemarin, hari ini kita akan melaksanakan program yang sudah kita susun. Nah, hari ini coba kalian ibu kasih waktu sekitar 3 sampai 5 menit untuk membaca buku yang kalian bawa dari rumah. Silakan dibaca bukunya. Ya, silakan. Ya, dibaca. Tolong kalian cermati ya, cermati Dengan api kecil. apa saja yang dapat kalian ambil, ya. Oke, baik. Sekarang setelah kalian sudah membaca apapun buku yang kalian bawa tadi, itu merupakan ilmu atau informasi yang dapat kalian dapatkan pada hari ini. Nah, sekarang ibu minta beberapa orang untuk dapat menceritakan nih kepada temannya apa yang sudah dibacakan. Siapa yang mau menceritakan? Ya, Fikri, silakan Fikri. Kapten timnas U22. Ke depan saja supaya temannya bisa mendengar. Ya, silakan Fikri. Yang lain tolong didengarkan ya. Kamu baca buku apa tadi Fikri? Rizky Ridho. Ya, tentang Rizky Ridho. Silakan. Kapten timnas U22. Yang jelas, yang keras suaranya. Kapten timnas U22 Rizky Ridho ungkap motivasi tetap kuliah meski sukses sepak bola. Dari berita ini dapat saya simpulkan bahwa Rizky Ridho tetap kuliah walaupun juga sukses di sepak bola. Ridho tidak mau mengesampingkan pendidikannya. Dorongan kuliahnya bukan dari orang hanya, tapi dari dirinya. Ridho bercita-cita menjadi pelatih di kampungnya karena dia berasal dari kampung. Ridho menyukai sepak bola dan kelas 3 SD. Ridho sering saat SD walaupun dia sering main bola, tapi Ridho tetap belajar dan tidak melupakan pendidikan. Bagi Ridho, kunci sukses adalah mengurangi waktu bersenang-senang saat masih muda. Iya, kamu suka bola ya Fikri ya? Iya. Kenapa kamu mengambil bacaan seperti itu? Kamu gimana? Mengidolakan ya? Iya, mengidolakan Rizky Ridho. Nah, yang lain apa yang dibaca? Ada yang ingin maju lagi? Silakan. Siapa? Silakan. Fikri, silakan dulu. Siapa yang mau lagi? Angkat tangan yang mau lagi, silakan. Siapa? Nyuri, jangan malu-malu, silakan Nyuri. Apa? Ini apa nih? Biasanya perempuan nih kalau tidak bercerita biasanya apa? Tentang apa? Tentang apa Nyuri? Cara membuat biksu. Cara buat. Ada yang suka makan es krim biksu? Nah, silakan. Cara membuat es biksu yang lagi viral. Bahan tepung maizena 25 sendok makan, susu dengkal 2 bungkus, susu kental manis 2 bungkus, es teh mentega, air dalam sendiri. Caranya, dalamkan es teh setelah meleleh, dinginkan. Aduk tepung maizena bersama air lalu masukkan dengan api kecil. Setelah mengental, dinginkan dan masukkan dalam freezer. Setelah beku, keluarkan dari kulkas, kemudian hancurkan. Masukkan tepung susu ke dalam tepung maizena dan masukkan juga susu kental manis, lalu masukkan es teh yang sudah dilelehkan. Setelah tercampur, mixu sampai mengembang dan lembut. Masukkan dalam plastik segitiga. Ikan keluarkan menggunakan cetakan ke dalam gelas. Kalau mau dingin masukkan dalam kulkas selama mencoba. Kira-kira kalian dapat tergambar nggak bagaimana cara membuat es krim biksu? Dapat. Tadi dari Duri. Sekarang ada lagi yang mau
cerita persahabatan ya. Ya silakan dengarkan. Ada dua sahabat, yaitu Maya dan Nurul. Maya sering berbuat jahat kepada Nurul, tetapi Nurul tidak merespon sama sekali. Nurul menjelaskan kepada Maya bahwa persahabatan itu sangat penting, sehingga akhirnya Maya dan Nurul menjadi sahabat yang baik. Ya, itu saja. Nah, jadi intinya arti dari sebuah persahabatan yang diceritakan oleh Viola bahwa itu kalau kita dalam pertemanan itu biasa ya kan, ada pertengkaran itu biasa. Nah, demikian silakan. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi kita lanjut nanti pembelajaran lainnya untuk program hari ini. Gimana? Cukup semangat?